Apa bedanya logika dengan halusinasi? Apa bedanya dengkulmu dengan otakmu? Itu aja. Tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar. Karena kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Saya sebenarnya ini giliran Bung Noel. Saya terangin dulu poinnya silakan. supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah. Justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data, ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar, jatuh. Dia jatuh, beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu, bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita, ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa? Hipotesis apa logika? Logika. Nangkap nggak? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu, saya pakai otak itu. Karena itu saya lakukan guesstimasi, guessing by estimation, bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3/5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu, Soeharto Yardisi itu kalah yang, jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu, mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Nah, dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya? Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan, saya belum katakan tuh, bahwa logika Anda bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi. Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, yaitu judulnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nggak pernah pakai data, dia pakai otak itu. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Nggak diajarin lah jurnalisme investigasi yang basisnya ada kecurigaan. Hipotesis. Yes. Meskipun hipotesis selalu menggunakan fakta dan data sekecil apapun. Sekarang kita tanya, seandainya semua data nggak ada, you pakai apa? Untuk pergi lakukan investigasi. Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. Pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan karena otakmu bekerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh sebelum datanya tiba tuh. Nah, kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir.